Halo teman-teman semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau yang namanya pelayanan itu kayaknya cuma buat orang-orang tertentu aja? Nah, hari ini kita mau bongkar bareng-bareng pemahaman itu. Kita bakal lihat gimana setiap dari kita ya, kamu dan aku, itu sebenarnya adalah pekerja sekaligus pelayan Tuhan. Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau nanya sesuatu nih. Coba deh, jujur ya, kalau kalian dengar frasa hamba Tuhan, siapa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Gambarannya seperti apa? Nah, kemungkinan besar, ini kan yang kepikiran, sosok seorang pendeta yang lagi khotbah di mimbar, atau misionaris yang melayani di tempat yang jauh, atau mungkin kakak-kakak rohani kita, aktivis gereja yang full-time gitu. Gambaran ini nggak salah kok, sama sekali nggak. Tapi, pertanyaannya adalah, apa emang cuma sebatas itu aja? Nah, di bagian inilah kita mau coba sama-sama meluruskan perspektif kita, karena ternyata kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, panggilannya itu jauh lebih luas dan radikal. Panggilan buat melayani itu bukan buat segelintir orang pilihan, tapi buat setiap kita yang percaya. Ini dia nih, ayat kuncinya. Coba perhatiin deh kata-katanya. Firman Tuhan nggak bilang mereka atau para pendeta, tapi kita. Itu artinya kamu dan aku. Kita semua ini masterpiece-nya Tuhan, yang diciptakan dengan sebuah tujuan yang spesifik dan luar biasa, untuk melakukan pekerjaan baik yang udah Tuhan siapkan dari awal. Jadi ini bukan pilihan, tapi ini adalah desain awal kita sebagai orang percaya. Jadi ini nih, mindset shift yang paling penting. Pelayanan itu bukan sekedar pekerjaan atau jabatan yang kita sandang di gereja. Lebih dari itu, pelayanan adalah identitas kita. Ini bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi soal siapa diri kita di dalam Kristus. 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Oke, kalau pelayanan itu adalah identitas kita, berarti ladang pelayanannya juga nggak terbatas kan? Betul banget. Sekarang kita bakal lihat betapa luasnya ladang pelayanan yang Tuhan udah sediakan buat kita masing-masing. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di kolom kiri itu pandangan yang umum, yang mungkin agak sempit ya. Pelayanan cuma di gereja, cuma buat orang-orang khusus, dan sisanya ya jadi penonton aja. Tapi lihat di sebelah kanan, ini baru pandangan Alkitab. Pelayanan itu terjadi di setiap ruang kehidupan kita. Dan setiap kita adalah imamat yang rajani. Semua kita punya peran aktif. Kelihatan banget kan bedanya? Ayat ini benar-benar menegaskan status baru kita. Imamat yang rajani. Wah, ini bukan sekedar gelar keren loh. Artinya setiap kita punya akses langsung kepada Tuhan. Sekaligus kita diutus buat jadi perwakilannya di dunia ini. Kita ini duta besar kerajaan surga, dimanapun kita ditempatkan. Dan disinilah konsep tadi jadi relevan banget buat kita. Medan pelayanan kita zaman now itu ya di sini. Di kampus saat ngerjain tugas kelompok. Di tempat kerja saat kita berinteraksi sama rekan kerja. Bahkan di media sosial, di setiap postingan dan komentar kita. Di komunitas, di ruang digital, semuanya adalah ladang pelayanan. Oke, kita udah tahu kalau kita semua dipanggil, dan kita bisa melayani di mana aja. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana caranya secara praktis? Tenang, ada sebuah kerangka sederhana yang gampang banget diingat. Kita sebut aja kerangka 3D. Nah, ini dia 3D itu, doa, dana, dan daya. Anggap aja ini sebagai 3 alat praktis di mana setiap kita, tanpa terkecuali, bisa langsung terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mulai hari ini juga. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, doa. Sering banget nih doa dianggap pelayanan kelas 2 atau pendukung aja. Padahal ini adalah pekerjaan di garis depan peperangan rohani. Yesus sendiri loh yang menyuruh kita berdoa untuk tuaian. Jadi, saat kita mendoakan para pelayan Tuhan, mendoakan pekerjaan misi, kita itu sedang ikut berperang bersama mereka. Ini adalah pelayanan vital yang bisa kita lakukan di mana aja dan kapan aja. Yang kedua, dana. Ini bukan melulu soal seberapa besar jumlah yang kita beri, tapi soal hati yang rela berbagi. Saat kita memberi, kita itu bukan cuma transfer uang loh, kita sedang menjadi partner Tuhan dalam pekerjaannya. Kita menjadi saluran berkatnya di mana apa yang Tuhan percayakan ke kita bisa mengalir untuk mendukung pelayanan di tempat lain. Dan yang terakhir, daya. Nah, ini tentang memberikan yang terbaik dari diri kita, waktu kita, tenaga kita, talenta unik yang udah Tuhan kasih. Seperti biji gandum ini, pelayanan yang sejati itu menuntut kita untuk mati bagi ego dan keinginan pribadi, supaya hidup kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Tuhan gak minta sisa-sisa kita, tapi Ia rindu kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Ayat ini, wah ini benar-benar mengubah segalanya.
Artinya, belajar buat ujian, ngerjain laporan, ngoding, desain grafis, bahkan beres-beres kamar kos, kalau semua itu kita lakukan dengan hati yang tertuju untuk Tuhan, itu semua jadi tindakan penyembahan. Pekerjaan kita sehari-hari menjadi ibadah kita. Keren banget kan? Nah, setelah kita mendengar semua ini, sekarang waktunya kita ambil jeda sejenak. Yuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Ini bukan buat menghakimi diri ya, tapi buat berefleksi dengan jujur di hadapan Tuhan. Sekarang, coba kita lihat tabel ini dan tanyakan pada diri kita sendiri. Pertama, di area doa. Gimana ya kehidupan doaku? Apakah aku udah setia mendoakan pekerjaan Tuhan dan komunitas rohaniku? Lalu, dana. Apakah aku memberi dengan teratur dan sukacita? Dan terakhir, daya. Apakah aku udah pakai waktu dan talentaku untuk melayani Tuhan? Coba kita renungkan ini sebentar. Jadi teman-teman, ini dia kesimpulannya. Panggilan Tuhan itu nggak eksklusif. Kamu nggak harus jadi pendeta atau misionaris untuk disebut pelayan Tuhan. Tuhan memanggil mahasiswa teknik, mahasiswa kedokteran, calon programmer, seniman, guru, untuk menjadi pelayannya di ladang mereka masing-masing. Jurusan kuliahmu itu adalah tempat persiapanmu untuk melayani Dia. Dan ada sebuah janji yang indah banget di balik semua ini. Kebahagiaan sejati itu bukan soal pencapaian duniawi, tapi saat nanti kita bertemu Tuhan dan Dia berkata, "Kerja bagus, hambaku yang baik dan setia." Kesetiaan kita dalam tugas sehari-hari, itulah yang Tuhan lihat dan hargai. Sebagai penutup, aku mau meninggalkan satu pertanyaan ini buat kita semua. Bukan untuk dijawab besok atau lusa, tapi untuk direnungkan hari ini. Saat kamu kembali ke aktivitasmu nanti, coba tanyakan ini. Di mana dan bagaimana ya Tuhan mau memakaiku sebagai pelayannya hari ini? Di kelas, di tongkrongan sama teman-teman, atau lewat media sosialku? Temukan jawabanmu dan mulailah melayani. Tuhan memberkati.